Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 2 kelas A. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membuat satu video tentang jawaban UAS mata kuliah psikologi untuk memenuhi remedial saya. Untuk jawaban yang pertama, yaitu tentang dampak negatif serta dampak positifnya dari fenomena kidsfluencer. Jadi, kidsfluencer adalah sebutan bagi seorang anak yang mempunyai sebuah profesi menjadi seorang influencer. Layaknya influencer dewasa, mereka tak henti-hentinya mempromosikan sebuah produk serta tampil dalam layar dunia maya dalam sebuah konten untuk menjadikan dirinya sebagai objek tontonan oleh para khalayak ramai atau biasa disebut sebagai followersnya. Nah, selanjutnya untuk dampak negatif dari kidfluencer kepada si anak yang menjadi seorang influencer tersebut adalah, yakni yang pertama itu si anak tersebut akan kehilangan kebahagiaan masa kekanak-kanakannya, dan si anak tersebut akan kehilangan kebahagiaan serta keharusan yang mana pada umumnya anak-anak pada usia seperti anak tersebut yang menjadi influencer ini seharusnya belajar, bermain, bergaul bersama teman-temannya serta bertumbuh dan berkembang layaknya anak-anak normal pada seperti biasanya. Nah, si anak tersebut tidak mendapatkan itu karena memang si anak tersebut sudah menanggung atau sudah mempunyai tanggung jawab yang sangat tinggi, yaitu mengurus pekerjaannya sebagai seorang influencer. Selanjutnya yaitu dampak positif dari kidfluencer. Dampak positif dari kidfluencer ini adalah tentunya dalam segi logistik mereka akan sangat tercukupi, atau kemungkinan besar mereka tidak akan mungkin kekurangan, dan juga penghasilan mereka ini sebagai seorang influencer juga akan bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi keluarganya jikalau memang si anak tersebut sudah mencapai seorang influencer yang sangat besar. Nah, selanjutnya adalah di mana dampak positif dari kidfluencer ini, ketika seorang kidfluencer ini sudah beranjak dewasa, tentunya eh, si anak ini akan gampang mempunyai relasi, gampang mempunyai hubungan bersama orang lain karena mereka sudah dahulu diketahui oleh halayak ramai, dalam artian oleh followersnya. Dan di sisi lain, si anak yang menjadi influencer ini ketika mereka beranjak dewasa, seperti itu mereka eh, akan mempunyai kreativitas juga produktivitas yang memang relatif lebih tinggi daripada kebanyakan anak-anak seusia mereka nantinya ketika mereka beranjak dewasa. Selanjutnya yaitu jawaban nomor 2, yakni kematian seorang Lawrence Kohlberg yang meninggal pada usia 59 tahun dengan cara yang tidak wajar, yaitu dengan bunuh diri. Setelah saya membaca kisah, setelah saya menelaah sekilas tentang kisah kematian seorang Lawrence Kohlberg ini, eh, jadi faktor-faktor atau sebab-sebab kenapa dia berbunuh diri itu, yang pertama yaitu eh, memang dia dari dulu juga adalah seorang anak yang broken home, di mana dia pernah dihadapkan pada suatu kejadian ketika kedua orang tuanya berada di pengadilan untuk perceraian, dan dia menyaksikan dengan mata kepala sendirinya melihat kakaknya dimintai pilihan oleh pengadil atau oleh hakim untuk memilih mengikuti bapaknya atau mamanya. Nah, faktor selanjutnya adalah yaitu pada tahun 1971 dia melakukan pekerjaan lintas adat, atau dia melakukan suatu pekerjaan yang dimana ia bergumul di sana sehingga dia terkena atau mengidap penyakit, sebuah penyakit tropis yang dimana kala itu memang sangat mematikan.
dan akhirnya dia dirawat di salah satu rumah sakit. Tapi pada suatu hari setelah dia diberi cuti oleh pihak rumah sakit, dia pergi keluar, menaiki mobilnya dan pergi ke sebuah lautan, di mana pada saat itu dia menenggelamkan dirinya di Samudra Atlantik. Nah, bisa disimpulkan bahwa ada dua faktor penyebab dia meninggal, yaitu pertama faktor depresi pada masa lalunya atau faktor depresi karena tekanan penyakitnya. Untuk selanjutnya yaitu jawaban nomor 3. Nah, pada tahun 1967 Skinner mengemukakan bahwa belajar adalah sebuah proses adaptasi tingkah laku secara progresif. Nah, pada kali ini seorang guru memang sangat berpengaruh. Adaptasi seorang guru terhadap murid-muridnya yang mempunyai masalah dan keterlambatan dalam pembelajaran ini sangat berpengaruh untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar dari guru kepada seorang murid yang mempunyai masalah tersebut, demi mendapatkan apa sesuatu yang diharapkan oleh si pelajar atau oleh pengajar tersebut. Jadi ada beberapa adaptasi yang bisa dilakukan oleh seorang pengajar kepada peserta didiknya yang mempunyai masalah dalam pembelajaran atau keterlambatan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu seorang pelajar tersebut harus diberikan oleh gurunya itu pelajaran yang berkala atau pelajaran secara berkala, dan juga si guru tersebut harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan juga terkesan ringan oleh peserta didik tersebut. Nah, sehingga si peserta didik tersebut dapat mengembangkan dan juga meningkatkan aspek kognitif dan juga afektif, atau juga bisa meningkatkan minat dan juga bakat si peserta didik tersebut. Setelah saya cermati dan saya amati kisah si Elsa ini, kenapa dia bisa mempunyai nilai rata-rata D di kelasnya, dan pada pelajaran bahasa itu mendapatkan nilai C, dan juga pada mata pelajaran olahraga dia mendapatkan B. Itu sangat berbeda jauh. Dan memang aspek motivasi seperti kasus seperti ini biasanya si anak tersebut mempunyai problem personal antara dia dan juga pengajarnya. Semisal dia tidak menyukai guru tersebut karena pembelajarannya jenuh, atau bahkan dia tidak menyukai guru tersebut karena mempunyai masalah pribadi dengan gurunya. Dan kenapa dia bisa bagus dalam mata pelajaran olahraga? Mungkin karena memang bakat dan minatnya ada pada pelajaran olahraga, karena memang notabene pelajaran olahraga tersebut atau karena memang mata pelajaran olahraga ini melibatkan pergerakan fisik, dan memang bisa dikatakan pelajaran olahraga ini sangat mengasyikan bagi peserta didik dan tidak menjenuhkan. Selanjutnya adalah jawaban untuk nomor terakhir, yaitu nomor 5. Nah, implikasi dalam mempelajari teori kepribadian di sebuah proses pembelajaran atau sebuah proses mengajar, yaitu tentunya di mana seseorang guru akan mampu memahami bahwa memang sifat-sifat manusia itu berbeda-beda. Sifat-sifat peserta didik itu akan berbeda-beda. Kelakuan, perilaku pasti satu sama lainnya itu tidak akan sama dan berbeda. Begitu juga si peserta didik pun akan mampu memahami bahwa tidak semua teman dan tidak semua guru itu mempunyai sifat yang sama, tidak mempunyai kelakuan yang sama. Nah, jadi si guru dapat memahami atau akan mampu
menempatkan suatu porsi kepada si peserta didiknya, karena apa? Karena si guru ini sudah terlebih dahulu mampu memahami karakter-karakter dan juga perilaku-perilaku serta sifat-sifat dari murid-muridnya tersebut, karena sudah mempelajari dari teori kepribadian. Dan juga si pelajar juga ini akan lebih memahami sifat-sifat dan karakter-karakter guru, dan dimana dia juga akan mampu menempatkan perilaku, sifat, dan juga sikap mereka dari guru satu dengan guru yang lainnya. Jadi dapat disimpulkan implikasinya memang sangat baik, juga sangat saling menguntungkan.